Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasya Askanjani dengan nomor induk mahasiswa 0535020013 dari program studi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Jakarta. Dalam video ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas 1 dalam mata kuliah berpraktik algoritma dan pemrograman. Di sini saya sudah mendownload filenya untuk mengerjakan tugasnya. Di sini nanti saya akan cantumkan link YouTube-nya dan thumbnail-nya. Untuk tugas pertama, soal pertama itu ditugaskan untuk membuat rangkuman yang bahan materinya dari internet, dan saya sudah searching, yaitu algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan peraturan yang sudah ditentukan. Saya sudah merangkumnya. Setelah itu ada sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Saya sudah searching dan browsing sejarah Java dan perkembangannya. Untuk soal nomor 2, setelah itu masih ada software yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Nah, untuk soal nomor 2-nya itu, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji pokok. Nanti di sini saya akan tampilkan flowchart dan pseudocode-nya. Sebelumnya saya sudah bikin, tapi harus ada beberapa yang harus direvisi, jadi saya bikin ulang. Nah, di sini ada flowchart yang saya sudah bikin. Kita langsung mulai aja. Untuk flowchart di sini, pertamanya kita dari detail langsung kasih aja mulai. Di sini saya menggunakan Draw.io. Jadi langsung saya jelaskan. Di sini itu untuk menginput seperti golongan, deklarasi variabel itu untuk menginput seperti golongan, jam lembur, gaji pokok, input lembur, gaji lembur, jumlah penghasilan. Setelah itu pada bagian input golongan ini ada 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C di sini. Nah, jika ya gaji pokok golongan A, jika ya gaji pokoknya itu 5 juta. Jika tidak berarti B, golongan B. Jika golongan B, ya gaji pokoknya itu 6.500.000. Jika tidak juga berarti golongan C. Jika golongan C ya berarti gaji pokoknya itu 9.500.000. Nah, jika bukan golongan C juga berarti dia langsung ke output sini, kesalahan kembali ke input golongan. Berarti dia kembali lagi ke input golongan awal ke sini. Pada input golongan. Dan selanjutnya itu ada pada bagian input jam lembur. Untuk jam lembur ini ada 5 bagian, yaitu 1 jam lembur, 2 jam lembur, 3 jam lembur, 4 jam lembur, dan 5 jam lebih lembur. Nah, untuk
1 jam lebih lembur itu, jika jam lemburnya 1 jam lebih, maka input lemburnya itu 30%. Nah, jika tidak, maka 2 jam lembur. Maka input lemburnya itu 32%. Jika tidak, maka 3 jam lebih di sini, maka input lemburnya itu 34%, dan seterusnya sampai di sini maka 5 jam ke atas itu maka input lembur itu 38%. Setelah itu proses selanjutnya itu ada proses pada bagian pencarian gaji lembur sama dengan input lemburan dikali gaji pokok sesuai dengan golongan di sini ya. Setelah itu lalu proses selanjutnya itu mencari jumlah penghasilan dengan cara gaji pokok plus gaji lembur. Ini proses jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian ditambah yang sudah kita cari tadi, ditambah gaji lembur yang tadi. Nah, ini deklarasinya udah semua. Setelah itu, pada bagian output, di sini setelah proses jumlah penghasilan, gaji pokok ditambah gaji lembur ada outputnya. Setelah print sama dengan jumlah penghasilan. Oke, ini flowchart yang saya sudah bikin. Kita lanjut aja pada bagian pseudocode-nya. Untuk pseudocode saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini pertama pastinya itu yang pertama start sama dengan flowchart tadi. Ini start ya, mulai. Setelah itu di sini input golongan jam lembur. Ini sama kayak deklarasi variabelnya. Di sini deklarasi variabel itu golongan jam lembur gaji pokok, input lemburan gaji pokok. Ini sama kayak tadi pada bagian ini start. Nah, pada LN ini if golongan datanya itu sama seperti flowchart pada bagian yang ini input golongan di pseudocode. Untuk deklarasi pertama sudah kelar. Setelah itu kita lanjut ke deklarasi kedua menggunakan select case atau jam lembur. Select case pertama itu sampai case kelima sama dengan flowchart yang tadi, yaitu pada bagian ini input jam lembur. Satu itu if golongan A, maka gaji pokoknya itu 0, nah untuk case deklarasi yang kedua ini case 1 gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Nah, seterusnya sampai case kelima gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Nah, untuk total penghasilan itu sama tadi seperti di flowchart, total penghasilan di sini gaji pokok ditambah gaji lembur, seperti gaji pokok ditambah gaji lembur. Ini proses jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan. Nah,
tadi itu sudah kelar untuk deklarasi pertama dan deklarasi kedua dalam bentuk pseudocode. Saya menggunakan Visual Studio Code. Setelah itu saya coba mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman pemrograman Java seperti ini. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Di sini menggunakan public class, public static void main. Nah, untuk public static void main sampai di sini itu sama saja menggunakan public state. Nah, kedua ini kita input golongan jam pada input golongan dan jam lemburnya ada di line ke 7 sampai 14. Ini. Nah, ini sama kayak tadi pada bagian pseudocode-nya. Ini ya. Input golongan. Setelah itu kita kembali ke Java. Nah, untuk menghitung gaji pokok berdasarkan golongan, nah ini sama menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Ini sama seperti di pseudocode itu tadi pada bagian ini juga sama nih, input golongan dan jam lembur ya. Terus setelah itu nanti saya coba run. Nah, di sini contohnya kita bisa masukkan misalnya masukkan jam lembur berapa, bisa langsung dimasukkan aja. Di sini sudah saya run, tinggal masukkan golongan A atau B atau C. Itu saja jawaban dan penjelasan singkat dari saya dari tugas 1 mata kuliah berpraktik algoritma dan pemrograman. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.